Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudara seiman seagama, sebangsa dan setanah air, alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah, kita dalam keadaan sehat wa afiah. Salawat dan salam mari kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Di video kali ini kita akan membaca kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran, tulisan buah pena tulisannya Asy-Syaikh, catatannya Asy-Syaikh Muhammad Ali As-Sabuni, mantan dosen Jamiah Universitas Ummul Qura di Mekah Al-Mukarramah, mantan dosen Jamiah Ummul Qura. Yang akan kita baca ialah Hikmatun Nuzulil Quran Mufarraqah, di pasal yang ketiga, yaitu di halaman 31 kalau di kitabnya saya, tentang Hikmatun Nuzulil Quran Mufarraqah. Di proses yang kedua dari turunnya Al-Quran turun dengan terpisah-pisah, tidak turun sekaligus. Hikmahnya itu apa? Maka kita akan pelajari, kita akan pahami dari pemaparan beliau, penulis. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat barokah pada kita semua, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulubihi wa amaddana bi asrarihi. Al-faslisus sadisu, fasal yang ketiga. Hikmatu nuzulil Quran mufarraqah. Sebelum kita memahami hikmah turunnya Al-Quran secara dengan terpisah, tidak sekaligus, dari sama'id dunia kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita memahami proses nuzulul Qur'anil Karim dulu dari awal, ya. Nuzulul Qur'anil Karim, turunnya Al-Quran yang mulia. Syarrafallahu hadhil ummah al-Muhammadiyah fa anzala 'alaiha kitabahul mu'jiz khatimatal kutub as-samawiyah. Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan umat Muhammad ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan atas umat Muhammad kitabnya yang sekaligus menjadi mukjizat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizatnya Nabi Muhammad ialah Al-Quran. Al-Quran yang Allah turunkan ini khusus untuk umatnya Nabi Muhammad adalah kitab langit yang terakhir yang Allah turunkan. Kitab langit terakhir yang Allah turunkan. Liyakuna dusturan lihayatiha. Untuk apa Allah menurunkan Al-Quran ini? Ialah agar supaya Al-Quran ini dijadikan dustur. Apa dustur? Undang-undang, peraturan hidup, peraturan lihayatiha, bagi kehidupan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ilajan limasyakiliha, dan juga Al-Quran diturunkan sebagai obat bagi beberapa kemusykilan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa balsaman syafiyan li'ilaliha wa amradiha, dan turunnya Al-Quran ini juga sebagai obat penyembuh bagi beberapa penyakit umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ayata majdin,
wa fakharin ala istifai hadhil ummah. Dan Al-Quran ini diturunkan oleh Allah agar menjadi ayat kemuliaan, tanda kemuliaan atas terpilihnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ikhtiyariha li hamli aqdasir risalatis samawiyah, dan agar menjadi tanda pilihan atas pilihan terbaik, tanda kemuliaan atas pilihan terbaik umat Muhammad untuk mengemban risalah langit yang paling suci. Haitsu akramahallahu biinzali asyrafi kitabin, yaitu di saat ketika Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat ini, umatnya Nabi Muhammad, dengan menurunkan kitab yang paling mulia. Kemudian wa khassaha bil intisabi ila asyrafi makhluqin Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan, keistimewaan terhadap umat Muhammad bil intisab, yaitu dengan dinisbahkan kepada makhluk yang paling mulia, yaitu Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Wa binuzuli hadhil Qur'an iktamal aqdur risalat as-samawiyah. Dan dengan turunnya Al-Quran ini, ikatan hubungan risalah, beberapa risalah langit menjadi sempurna. Fasya'an nur al-alam, terpancarlah cahaya atas penjuru alam, pada seluruh penjuru alam. Wasatu'ad diya al-kaun, dan juga cahaya terpancar atas makhluk, semua makhluk ciptaan Allah. Wa wasalati hidayatullah ilal khalq, dan hidayah Allah bersambung kepada makhluk, petunjuk Allah bersambung dengan makhluk. Jadi Quran ini menjadi penyambung petunjuk Allah kepada makhluknya. Wa kana hadzal nuzul biwasitati aminis sama Jibril alaihissalam. Turunnya Al-Quran ini ada perantaranya. Turunnya Al-Quran ini ada perantaranya. Perantaranya itu ialah jasa daripada aminus sama, kepercayaan langit, makhluk kepercayaan langit. Siapa? Yaitu Jibril alaihissalam. Beliau menjadi perantara turunnya Al-Quran. Yahbitu bihi ala qalbin Nabi sallallahu alaihi wasallam liyabalughahu wahyullah. Jibril turun dengan membawa Al-Quran. Al-Quran ini dibawa oleh Jibril, dimasukkan ke hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar wahyu Allah sampai kepada baginda Nabi. Wa fi dzalika yaqulullah jalla sana'uhu, dan di dalam hal itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Bisa Anda baca dalam surah Asy-Syu'ara ayat 193 sampai 195. Nazala bihir ruhul amin, turun membawa Al-Quran siapa? Ar-Ruhul Amin, Jibril, ala qalbika, atas hatimu Muhammad, litakuna minal munzirin, agar kamu Muhammad termasuk bagian dari beberapa nabi rasul yang memberi peringatan kepada umatnya. Bilisanin arabiyyin mubinin. Al-Quran ini turun dengan bahasa Arab yang nyata. Sekarang kaifa nazal Qur'anul Karim? Seperti apa proses turunnya Al-Quran? Lil Qur'anil Karim tanazzulan. Al-Qur'anul Karim mengalami dua proses. Turunnya itu mengalami dua proses. Al-awwalu, yang pertama,
minal lawhil mahfuz ila sama'id dunya jumlatan wahidatan fi lailatul qadr. Yang pertama ialah proses turunnya Al-Quran ini dari lauh mahfuz ke langit dunia. Turunnya tersebut jumlatan wahidah, sekaligus. Jadi 30 juz turun sekaligus dari lauh mahfuz ke langit dunia. Fi lailatul qadr, kapan itu terjadi? Yaitu di malam Lailatul Qadar. Asani, yang kedua ialah minas sama'id dunya ilal ardi mufarraqan fi muddati 23 sana. Proses yang kedua ialah turunnya Al-Quran dari langit dunia ke bumi, tapi mufarraqah, tidak turun 30 juz, yaitu dicicil, diturunkan sedikit-sedikit hingga menghabiskan masa 23 tahun. Hingga menghabiskan masa 23 tahun, kurang lebih begitu. Ammat tanazul awal, adapun proses turunnya Al-Quran yang pertama dari lauh mahfuz ke langit dunia, faqad kana fi lailatin mubarakah min layalid dahr, ya Lailatul Qadar, yang mana proses turun yang pertama ini terjadi di malam yang penuh berkah dari beberapa malamnya masa, yaitu di malam Lailatul Qadar. Unzila fihil Qur'an kamilan ila baitil izzah fi sama'id dunya. Jadi di malam itu Al-Quran diturunkan secara sempurna 30 juz menuju dikumpulkan di Baitul Izzah, yaitu tepatnya di langit dunia. Cerita lengkapnya ini di tafsir As-Sawi itu. Jadi Jibril tatanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi'idzni rabbihim. Nah, jadi Jibril itu membawa Al-Quran di lauh mahfuz ke langit dunia. Kemudian di langit dunia itu Jibril disambut oleh beberapa malaikat. Jibril membacakan kalamullah itu didikte dan malaikat yang lain itu menulis. Dan hasil tulisan itu oleh beberapa malaikat dikumpulkan dalam satu ruangan di langit dunia. Ruangan itulah tempat pengumpulan Al-Quran itu disebut dengan Baitul Izzah, disebut dengan rumah kemuliaan, Baitul Izzah. Tempatnya ya di langit dunia. Wa yadullu alaihi idatu nususin. Banyak sekali nas-nas yang menjelaskan hal ini. Wahiyah, yang pertama ialah qauluhu ta'ala, firman Allah, bisa Anda lihat di surah Ad-Dukhan ayat 1 sampai ayat 3. Hamim wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Jadi inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, kami menurunkan Al-Quran di malam yang penuh berkah. Inna kunna munzirin, sesungguhnya kami memberi peringatan. Kemudian bisa Anda lihat lagi wa qauluhu ta'ala, bisa Anda lihat lagi di surah Al-Qadr ayat 1 sampai 3. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Kemudian wa qauluhu ta'ala, firman Allah lagi bisa Anda lihat di surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini 3 ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu turun sekaligus dari sama'id dunia, dari lauh mahfuz ke sama'id dunia dalam proses turunnya yang pertama. Faqad dallat hadhil ayat as-salas
ala anna al-Qur'an unzila fi lailatin wahidah. Maka ayat-ayat ini menunjukkan, 3 ayat ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an diturunkan pada satu malam. Tusofu bi annaha mubarakah, yang mana malam itu disebut malam yang penuh berkah. Wa tusamma lailatul qadr, lailatul qadr, dan malam itu disebut malam Lailatul Qadar. Wa hiya min layali syahr Ramadan, malam Lailatul Qadar adalah bagian dari beberapa malam di bulan Ramadan. Wa yata'ayyanu ay yakuna hadzal nuzul huwa an-nuzulul awwal ila Baitil Izzah fi Saba'. Dan proses turunnya ini pada malam Lailatul Qadar adalah proses turunnya Al-Qur'an dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Li'annahu law urida bihin nuzul atsani ala Nabi SAW lama sahha ayyakuna fi lailatin wahidah. Kalau proses turun yang dijelaskan seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Qadar ini dikategorikan sebagai turunnya Al-Quran dalam proses yang kedua, ini tidak sahih, tidak benar, karena proses turunnya Al-Quran yang kedua itu tidak pada satu malam, tapi menghabiskan banyak waktu, yaitu hingga kurang lebih 23 tahun. Jadi ini turunnya Al-Quran pada proses yang pertama. Wa fi syahri wahidin huwa syahrul Ramadan, li'anna Al-Quran innama nazala fi muddatin tawilatin hiya muddatul bu'tsah wa nazala fi ghairi Ramadan fi jami'il ashhur. Jadi kalau turunnya Al-Quran di proses yang kedua, ia memang pertama turun di bulan Ramadan, namun itu hanya sedikit yang turun pada waktu itu, yaitu ketika beliau pertama kali dilantik sebagai nabi. Setelah itu turun terus dari awal beliau itu dilantik sebagai nabi hingga hampir wafat, yaitu menghabiskan masa 23 tahun kurang lebih. Jadi turunnya wa nazala fi Ramadan fi jamil ashhur, bukan hanya turun di bulan Ramadan, di luar Ramadan Quran terus turun, diangsur-angsur sampai hatam, menghabiskan masa kurang lebih 23 tahun. Itu proses turun yang kedua dari sama'id dunya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau turunnya Al-Quran di proses yang pertama, yaitu Lauh Mahfuz ke sama'id dunya, itu hanya terjadi pada satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Fata'ayyana ay yakuna al-murad bihi an-nuzul al-awwal wa qad ja'atil akhbar as-sahihah tu'ayyidu dzalika. Jadi proses turunnya Al-Quran yang terjadi hanya dalam satu malam itu adalah proses turunnya Al-Quran yang pertama dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Dan ini dikuatkan oleh beberapa hadis yang sahihah, beberapa hadis al-akhbar as-sahihah yang menguatkan penjelasan tentang ini. Apa saja hadisnya?